Sedangkan di S3 saya lebih pada organisme laut yang dilindungi. Jadi saya sejak awal ketika mau S3 itu sudah berkeinginan betul, saya pengen penelitian tentang organisme yang dilindungi, khususnya adalah kima, yaitu kerang raksasa itu yang bisa sampai kerang tapi bisa sampai 1 meter lebih. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo? Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. Biosaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Ambarianto MSc. Beliau sekarang adalah Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Siang. Baik, Prof. Penjenengan kan mulai dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Saya tidak tahu waktu kuliah namanya masih sudah seperti itu atau masih peternakan. Nah, kemudian akhirnya merintis karir sampai guru besar dan sekarang menjadi wakil rektor. Bisa diceritakan proses perjalanan tersebut? Baik, kalau cerita detail pasti akan sangat panjang, tapi ini saya coba ringkes gitu nih. Jadi kalau saya tuh masuk Undip kuliah itu di tahun 81 dan lulus tahun 1986. Kemudian habis lulus sempat bekerja di tambak udang. Waktu itu kan yang paling ramai kan budidaya udang windu. Jadi saya lulus hari wisuda hari Jumat, Senin itu sudah kerja di tambak udang. Tapi sebelum itu karena di Undip itu ada expert dari ODA dari UK, itu saya diminta menjadi research asistennya dia gitu, sejak sebelum saya lulus sampai setelah saya lulus. Nama beliau itu Dr. Mike Smith, dan saya banyak belajar dari beliaunya, baik tentu belajar bahasa Inggrisnya juga, jadi berani ngomong bahasa Inggrisnya itu karena dia mendorong saya untuk terus mengikuti menempuh pendidikan seterusnya gitu ya setelah lulus. Dan dialah salah satu yang mendorong saya untuk S2. Ya. Jadi waktu itu kampusnya masih di Jepara ya, Prof? Kampusnya masih di Pelaburan. Okay. Kalau Jepara untuk praktek segala macam itu ada di Taman Pantai Kartini di Pelaburan itu yang Gedung E sama Gedung C yang saya ingat. Ya, kemudian saya S2 di University College of Northwest. Sekarang yang jadi University of Wales itu lokasinya di Bangor di Wales di UK. Dari tahun 89 sampai 90. Jadi kira-kira waktu yang saya gunakan itu 1,5 tahun waktu itu. Dan selesai, kemudian pulang ke Undip. Nah, sebetulnya supervisor saya yang di sana itu minta saya nerusin S3 di sana. Tapi karena peraturan di Undip harus pulang dulu, mengabdi dulu gitu. Kalau boleh S3, dan kemudian saya melanjutkan S3 ke Universitas Sydney di Australia. Tadinya sebetulnya saya diterima duluan di University of New South Wales di Sydney. Di sana itu universitas yang banyak orang Indonesianya gitu. Jadi ketika di situ
bahasa Jawanya lebih bagus gitu. Karena banyak orang Jawanya di situ. Bahkan ada kampung Jawa, jadi banyak sekali mahasiswa dari Jawa yang di apartemen tertentu gitu ya, yang kita itu. Nah, kemudian saya pindah ke University of Sydney karena saya tidak cocok dengan usulan penelitian yang disampaikan oleh calon supervisor saya dari South Wales Uni tadi. Saya pindah ke Sydney Uni karena Sydney Uni itu supervisornya sudah sangat setuju dengan ide saya gitu. Dan waktu itu juga istri saya juga sudah S3 juga di New South Wales Uni. Tapi karena di tengah jalan itu supervisornya itu pensiun, dia kemudian melanjutkan di Sydney Uni juga. Jadi kami berdua kuliah di Sydney Uni S3-nya. Sampai kemudian sempat lahir anak pertama saya di Sydney karena kita memproduksinya di situ gitu. Lulus di situ, kemudian lahir di Sydney. Kemudian tahun 1996 itu saya selesai jadi S3, lulus S3 96. Tapi karena istri belum selesai, saya nunggu, malah kemudian saya itu dijadikan dosen di kontrak dosen di Sydney Uni itu setahun, kemudian juga meneruskan postdoktoral setahun di situ, sampai akhirnya istri saya lulus, kita pulang. Nah, kepulangan kita itu tahun 98. Jadi saya ingat betul saya di rumah kira-kira seminggu itu pas Presiden Soeharto lengser itu. Pas itulah gitu. Nah, setelah pulang di kampus, saya ditugasi untuk menjadi koordinator penelitian di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, dan juga diminta untuk mengelola jurnal ilmu kelautan sebagai chief editor yang alhamdulillah sekarang sudah terindeks. Setelah itu sempat jadi sekjur di ilmu kelautan tahun 2000 sampai 2003, kemudian jadi wakil dekan di FPIK 2 periode 2004 sampai 2012 sekitar itu. Nah, ketika jadi WDEC itulah saya jadi guru besar. Jadi mengajukan guru besar itu dikukuhkan tahun 2010 waktu itu. Kemudian saya diminta setelah selesai jadi WADEC, diminta jadi kepala laboratorium terpadu di Undip. Nah, itu tahun 2014 sampai 2017. Tapi tahun 2015-nya diminta oleh Pak Yos untuk membantu beliau yang riset dan inovasi kerjasama sampai nanti tahun 2024. Jadi nanti selama 2 periode. Kegiatan lain yang saya lakukan selama ini adalah selain standar kegiatan dosen penelitian, pengabdian, pendidikan, dan seterusnya itu di Dharma, saya juga banyak aktif di membantu program-program di maupun di KP yang berkaitan dengan perikanan di KP, berkaitan dengan pendidikan di IKT. Kira-kira itulah secara besarnya. Ya, baik, Prof. Setelah kuliah bidang perikanan ya dan umumnya kelautan di Inggris maupun di Australia, mungkin kan punya pandangan ya melihat Indonesia ini seperti apa potensinya, khususnya Jawa Tengah itu. Jadi S2 saya itu tentang budidaya dan ekologi laut. Ya. Sedangkan di S3 saya lebih pada organisme laut yang dilindungi. Jadi saya sejak awal ketika mau S3 itu sudah berkeinginan betul, saya pengen penelitian tentang organisme yang dilindungi, khususnya adalah kima, yaitu kerang raksasa itu yang bisa sampai kerang tapi bisa sampai 1 meter lebih. Jangan dibandingkan dengan kerang-kerang anadara yang digunakan untuk sate di soto-soto itu ya, kerang kecil-kecil ya. Tapi kerang ini bisa sampai 1 meter lebih. Dan itu dari 8 atau 9 spesies yang ada di dunia itu 7 diantaranya itu ditemukan di Indonesia. Dan waktu itu tidak ada seorang ahli pun tentang itu di Indonesia. Saya kekeh betul.
tentang itu, tentang organisme laut yang dilindungi. Banyak sekali sih pengalaman dan ilmu yang saya peroleh di sana. Dan kalau melihat potensi perikanan dan kelautan di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, itu sangat besar sebetulnya. Nah, potensinya itu bukan hanya potensi sumber daya hayati perikanan saja ya, seperti ikan, udang, kepiting dan lain-lain itu, tetapi juga ekosistem lain yang sebetulnya berpotensi, misalnya karang, mangrove, lamun, maupun sumber daya non hayati seperti bahan tambang, kemudian energi, arus, ombak dan lain-lain. Untuk sumber perikanan, tidak hanya perikanan tangkap, tapi juga perikanan budidaya juga. Jadi kalau melihat potensinya itu sebenarnya sangat besar. Karena seperti yang saya katakan tadi, yang belum salah satu hal yang belum diupayakan secara besar-besaran itu adalah ekowisata bahari. Potensinya sangat besar. Saya dulu waktu masih pernah nulis di Kompas itu bagaimana membuat Karimun Jawa itu menjadi Balinya Jawa Tengah. Karena itu potensinya sangat besar. Tetapi sekali lagi potensi yang besar itu kalau tidak dikelola dengan baik pasti akan terjadi overfishing dan seterusnya. Oleh karena itu memang kata kuncinya adalah bagaimana tentang keberlanjutan dari sumber daya tersebut. Besar Mas Bambang ini potensinya di Jawa Tengah. Ya, jadi seperti Kima itu bisa dilihat nggak oleh turis misalnya? Oh bisa, bisa sekali. Jadi cuman sayangnya itu walaupun sudah dilindungi dulu ya, waktu saya masih mahasiswa itu segala macam itu masih banyak diambil orang. Karena apa? Karena memang satu, yang pertama adalah mereka selama ini sudah sering ambil Kima itu. Jadi ketika ada aturan dilindungi itu mereka memang tidak tahu. Yang kedua, tahu tapi nekat gitu ya. Itu karena setelah tahu tapi tetap nekat. Karena apa? Karena ya selama ini kita ngambil di situ gitu. Gimana? Ya. Itu untuk makan atau untuk dijual, dikirim ke luar negeri atau seperti apa? Nah, kalau umumnya untuk dimakan. Karena daging mantelnya itu kalau besar ya besar sekali gitu ya. Jadi kalau sekali nangkap besar itu cukup untuk beberapa hari. Yang kedua ada ototnya yang bisa untuk membuka menutup kangkangnya itu mempunyai khasiat afrodisiak. Jadi agak banyak sekali orang yang menginginkan makan otot Kima itu gitu loh. Ya. Isunya itu. Jadi ya. Itu semacam apa? Obat vitalitas gitu. Ya, begitu. Jadi orang kemudian banyak mengkonsumsi itu. Bahkan kalau saya dulu sempat banyak penelitian tentang Kima juga di wilayah Sulawesi Selatan sana itu, di salah satu pulau itu kalau ada orang nikahan, nyumbangnya itu bukan nyumbang apa-apa, tapi nyumbang 5 Kima gitu misalnya. Karena di pulau itu harga daging ayam jauh lebih tinggi daripada harga ikan maupun Kimo. Karena semuanya banyak sekali gitu. Tapi lama-lama ya habis juga. Iya. Itu Kak, Kima itu ada juga di Laut Jawa Tengah ada, Bro? Ada sekali. Ya. Cuman sekarang memang sudah agak sulit untuk ditemukan. Saya yakin masih ada. Ya. Baik, nah terus kemudian yang tadi potensi wisata itu apa yang harus dilakukan? Begini, jadi kalau terkait dengan wisata itu satu, lokasi wisatanya siap dulu.
Ya. Yang kedua, masyarakatnya itu di situ siap apa tidak menerima banyak wisatawan yang modelnya akan sangat bermacam. Kemudian bagaimana kalau ini pengalaman saya juga di waktu S3 di Great Barrier Reef, saya kalau penelitian di tempat salah satu pulau wisatanya Great Barrier Reef. Di situ itu jumlah pengunjung yang boleh datang ke pulau itu pun ada batasannya. Ya. Padahal yang datang dari Jepang itu banyak sekali. Mereka harus nunggu di mainland dulu. Misalnya ya, jumlah maksimal orang yang boleh berada di pulau itu hanya 50 orang. Karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pasokan air tawar, kemudian jumlah sampah yang dihasilkan, dan nanti untuk konsumsi dan seterusnya itu sudah dihitung oleh mereka. Dan itu kalau ada yang mau masuk, tunggu dulu yang ini yang sudah di dalam keluar dulu, ya. Baru yang sana datang situ pakai kamaran, pakai perahu atau pakai helikopter dan sebagainya yang tersedia transport. Jadi sudah sangat begitu. Jadi harus di-manage betul gitu. Prof, Undip itu kalau tidak salah kan dulu pernah punya pola ilmiah pokok yang intinya itu pembinaan wilayah pantai. Itu kan sampai sekarang seperti apa? Harusnya kan konsentrasinya di situ sebenarnya. Memang itu masih menjadi pola ilmiah pokok kita. Jadi bahasa Inggrisnya sih yang selalu didengungkan adalah Coastal Region Eco Development. Intinya sih sebenarnya bagaimana kita mendevelop, memanage coastal region itu, termasuk coastalnya, land-nya, dan termasuk sumber daya lautnya. Nah, yang kami lakukan bagaimana penerapan ini adalah salah satunya adalah kami mendorong seluruh sivitas akademika Undip, fakultas itu yang menjalankan dosen, itu mahasiswa yang menjalankan penelitian dan pengabdian, itu bisa mengarah kepada persoalan-persoalan yang ada di wilayah pesisir, misalnya. Kalau core-nya sih di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pastilah itu mengarah. Tetapi kita mendorong untuk teman-teman di fakultas-fakultas lain juga mengembangkan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian dan pengabdian juga yang terkait dengan wilayah pesisir. Dana penelitian kita yang terkait dengan PIP itu lebih dari 50% yang terkait dengan PIP. Jadi walaupun kami mendorong kan dosen atau fakultas kan juga boleh berpenelitian di bidang lain lagi selain di PIP itu kita izinkan juga, tetapi anunya ke sana. Contoh lain lagi adalah kegiatan KKN kita itu hampir sebagian besar itu ada di kabupaten kota wilayah pesisir, terutama pesisir pantai utara Jawa Tengah gitu. Kita juga mengembangkan sains teknopark bidang marine di Teluk Awur sana. Kita punya kampus di Teluk Awur dan kita kembangkan menjadi Marine Science Technopark. Kita punya PSDKU semuanya di pesisir semuanya. Harapannya adalah kajian-kajian pesisir itu juga lebih meningkat. Kemudian kita juga mempunyai Integrated Coastal Zone Management Center yang waktu Sekda Provinsi masih Prof. Sipuryono itu beliau menyampaikan bahwa EZM Center Undip itu harus ikut bertanggung jawab di dalam pengelolaan wilayah pesisir di Jawa Tengah. Dan itu betul sekali di dalam tim pengelolaan pesisir Jawa Tengah itu ICZM Undip itu sangat banyak terlibat di sana. Kami juga memberikan contoh lagi beasiswa khusus anak nelayan juga ada. Jadi kita terapkan sih PIP kita itu. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Ya. Prof, akhir-akhir ini mengapa banyak keluhan bahwa produksi ikan di pantai utara ini
berkurang. Banyak pabrik-pabrik pengolahan yang apa ya tutup gitulah. Juga kuliner-kuliner yang mengandalkan hasil-hasil ikan dari nelayan pantai utara ini sekarang mulai berkurang. Kenapa, Prof? Jadi ada beberapa sebabnya. Yang pertama adalah rusaknya ekosistem. Rusaknya ekosistem karang, mangrove, lamun itu kan tempat-tempat di mana banyak organisme laut yang memijah. Jadi ketika lokasi memijahnya tidak ada, mereka kebingungan mau memijah di mana karena kebiasaan memijah di tempat-tempat tertentu. Itu satu. Yang kedua adalah penggunaan alat tangkap yang mungkin masih merusak. Kalau dulu kan terkenal pakai ada yang menangkap ikan pakai pakai bom, pakai racun, juga alat-alat lain yang ikut merusak ekosistem itu. Jadi sumber untuk rekrutmen ikan yang baru itu tidak ada tempat. Di sisi lain juga penangkapan ikan yang terlalu banyak gitu. Jadi hasil studi dari KKP beberapa tahun yang lalu itu menunjukkan bahwa di Laut Jawa itu, termasuk Jawa Tengah, itu sudah 200% dari carrying capacity. Misalnya harusnya 100% itu sudah 2 kali lipat. Jadi sudah sangat berkurang ikannya pasti. Itu ditandai dengan misalnya nelayan kalau dulu nangkep di dekat-dekat pantai sudah dapat ikan, sekarang menangkap di tempat yang lebih jauh. Yang kedua, ikan-ikan yang didapat juga dulu besar-besar, sekarang kecil-kecil. Itu menunjukkan terjadi salah satu ciri-ciri dari overfishing. Sehingga ada dua cara, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memang rehabilitasi ekosistem-ekosistem yang rusak itu. Kemudian bagaimana kita sama-sama ikut dalam tanda petik itu ya, mendidik para nelayan kecil maupun nelayan besar untuk bagaimana tidak menangkap terlalu banyak, karena memberikan kesempatan untuk ikan untuk memijah dan seterusnya. Kira-kira itu deh. Dan kalau cemaran-cemaran yang ada di pantai utara Jawa Tengah itu kan juga tinggi ya. Itu juga bahan-bahan pencemar yang ikut berpartisipasi gitu ya, dalam mengurangi produksi perikanan. Ya, jadi kalau edukasi kan pernah dilakukan juga, antara lain membatasi alat tangkap itu, jaring itu pada waktu itu. Tapi kemudian nelayan pantai utara Jawa kan demo besar-besaran ketika dilarang itu. Nah itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Jadi akhirnya kan gini, akhirnya kan dari sisi lain aturan mengatakan bahwa dilarang menangkap pakai alat jaring tertentu. Di lain bagi nelayan itu adalah kehidupannya dia. Jadi bagaimana mengkompromikan kedua kepentingan itu. Kalau dari sisi saintifik gitu ya, larangan menggunakan alat tangkap itu bagus sekali gitu untuk mengembalikan sumber daya laut. Tetapi dari sisi ekonominya kan kasihan juga para nelayan kalau sudah tidak dapat ikan-ikan. Oleh karena itu, satu, pendidikan itu kan tidak boleh hanya sekali, 2 kali penyuluhan dan kemudian mereka akan tahu dan seterusnya. Tetapi bagaimana pengetahuan itu menjadi sebuah budaya bagi para nelayan atau penangkap ikan itu untuk bisa menangkap ikan dengan cara yang sustainable. Yang kedua sebetulnya pemerintah bisa meningkatkan produk perikanan dari budidaya. Karena saya yakin pasti nanti kalau dari tangkapan saja pasti akan mentok. Yaitu tadi sudah 200% dari carrying capacity. Nah, oleh karena itu harus dikembangkan produk-produk dari produk-produk perikanan yang ada, misalnya udang, kepiting, ikan dan lain-lain itu. Dan itu perlu dipushkan di bagaimana misalnya merubah para nelayan itu menjadi pembudidaya.
memang sulit, itu tidak mudah sebenarnya. Karena nelayan itu kan salah satu istilah saya itu profesi tanpa barrier. Orang siapapun juga gitu ya, punya alat tangkap itu bisa nangkap ikan di laut. Tidak ada aturan apapun. Jadi tidak ada barrier apapun. Kalau jadi petani pun masih harus ada tanahnya, entah tanahnya sendiri atau tanahnya orang lain yang digarap. Tapi kalau untuk jadi nelayan itu siapapun jika punya alat tangkap dan berani ke laut ya bisa jadi nelayan. Tangkap ikan. Ya. Tidak ada Baik, Prof. pembatasan. Ya, jadi sekarang kalau menghadapi masalah-masalah semacam itu model-model kerjasama apa yang dikembangkan oleh Undip? Mungkin dengan pemerintah daerah atau mungkin dengan Kementerian Kelautan. Gitu. Jadi kalau yang bisa kami lakukan itu satu karena kami dari dunia pendidikan tinggi, oleh karena itu kita kerjasamanya pasti berbasis pada tridharma, pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Jadi untuk misalnya kajian-kajian tertentu mengenai sumber daya perikanan atau sumber daya laut yang lain dan seterusnya itu bisa kami lakukan. Kami bisa membantu melakukan. Kita bisa melatih, memberikan pelatihan pada para nelayan maupun para birokrat baru gitu yang belum begitu paham mengenai itu, kita bisa melakukan juga. Jadi kalau kerjasamanya tentu dengan tridharma pasti dasarnya. Cuman aktivitas yang bisa dilakukan kan macam-macam gitu. Jadi kira-kira itu. Mungkin bisa digambarkan program-program yang menjadi keistimewaan atau unggulan kerjasama Undip baik di tingkat regional dengan provinsi kabupaten dengan di pusat atau bahkan di tingkat internasional kalau mungkin ada, monggo Bro. Jadi kalau kerjasama yang real yang kita lakukan itu sebetulnya selalu terkait dengan tridharma tadi. Misalnya untuk bidang pendidikan gitu ya, itu kita bahkan dengan mitra-mitra dari dalam maupun luar negeri itu, misalnya CEO mengajar misalnya, kita sering sekali melakukan itu, mengundang para CEO dari berbagai perusahaan besar untuk mengajar mahasiswa Undip dan dosen Undip agar mereka tahu lapangannya itu seperti apa. Dan mereka ketika mencari pekerjaan itu bisa tepat karena skill-nya yang tepat dan seterusnya. Dan itu sebetulnya kegiatan-kegiatan semacam itu terbukti betul, Mas Bambang, bahwa ketika ada pemeringkatan mengenai employability ranking yang dilakukan oleh QS, itu Undip itu nomor 1 se-Indonesia loh. Artinya apa? Lulusan dari Undip itu lebih cepat mendapatkan pekerjaan dibanding lulusan dari universitas lain di Indonesia. Itu bukti nyata yang mensurvei mereka, bukan kita ya. Kita tidak memberikan data. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti dosen tamu, mitra Dudi sebagai dosen tamu, beasiswa dari swasta itu juga banyak. Kalau penelitian banyak dilakukan, misalnya kajian bersama, penelitian bersama, publikasi bersama, bahkan hilirisasi invensi Undip dan Undip gitu ya untuk diproduksi dihilirisasikan oleh para mitra-mitra swasta itu. Kemudian pengabdian kita tahu banyak sekali melakukan kegiatan bersama sekaligus pengabdian tentang banyak hal, misalnya tentang stunting gitu misalnya, tentang abrasi pantai, rehabilitasi ekosistem dan seterusnya. Jadi banyak karena di Undip itu universitas itu menyediakan dana pengabdian dan penelitian pada semua dosen Undip. Di luar misalnya dana-dana penelitian dari Undip juga yang kompetitif. Jadi ada yang non kompetitif. Non kompetitif itu semua dosen dapat dana penelitian dan dana pengabdian. Itu non kompetitif. Every single dosen itu dapat.
Tetapi di luar itu kami juga menyediakan dana pengabdian dan penelitian yang kompetitif internal. Itu ada. Di luar itu masih ada dana penelitian dan pengabdian yang kompetitif di tingkat kementerian. Kemendikbudristek misalnya. Atau dana-dana penelitian yang bekerjasama dengan luar negeri itu juga kompetitif itu banyak sekali. Tahun ini, tahun 2021 ini, kegiatan jumlah dana penelitian dan pengabdian itu hampir mendekati 100 miliar sebetulnya. Cukup besar loh itu. Ya. Untuk itu. Dalam masa pandemi itu dulu lebih dari itu. Dengan kerjasama luar negeri yang cukup banyak. Ya. Kemudian dapat pendanaan dari kementerian cukup banyak juga. Kemudian dana-dana kajian dari kementerian non-dikti itu juga banyak. Jadi sebetulnya kalau soal pendanaan itu sebenarnya cukup, kita cukup lah. Prof, tadi seperti contoh kalau mengatasi masalah nelayan itu kan tidak cukup dari segi teknis saja tadi, karena ada masalah sosial. Jadi berarti multidisiplin, Prof. Itu Undip gimana? Apa gabungan dari beberapa fakultas gitu atau seperti apa? Jadi justru karena itu, kami kan sadar betul mengenai hal itu. Pengalaman untuk misalnya penyuluhan sekali, 2 kali itu tidak bisa dilakukan. Karena apa? Karena bagaimana mencoba merubah pola pikir. Itu membutuhkan teman-teman dari bidang-bidang lain. Jadi kerjasama pengabdian itu banyak dilakukan. Terutama adalah dana-dana pengabdian kompetitif. Itu biasanya mengarah ke sana. Dan bahkan untuk kegiatan KKN dan pengabdian itu kita dorong yang terkait dengan SDGs misalnya 2 tahun terakhir ini. Ketika kita tahu kalau di seluruh SDGs itu ya 17 goals itu ya kecuali goal nomor 17 ya. Semuanya itu terkait dengan aspek kehidupan kita. Jadi sangat sangat tepat menggunakan SDG sebagai tema dari KKN dan pengabdian yang ada di sekarang ini. Jadi memang betul merubah pola pikir. Saya punya pengalaman betul di salah satu kabupaten kota yang kami pernah berkegiatan bertahun-tahun, itu kira-kira 5 tahun lebih ya. Itu pendekatannya itu kita harus punya staf tim kita yang kita sewain rumah di sana, tinggal di sana. Sehingga kami kemudian diterima menjadi bagian dari mereka. Ketika kita menyusupkan ilmu-ilmu atau hal-hal tertentu itu lebih mudah. Karena apa? Karena kita mengikuti pola hidup mereka. Misalnya pas pengajian kita ikut, pas kerja bakti kita ikut, pas ada kegiatan yang lain kita ikut. Gitu. Sehingga mereka kemudian terbuka dan kemudian juga mudah kita untuk masuk. Kalau kegiatan pengabdian yang hit and run gitu ya, datang ceramah, setelah itu pulang, itu hilang juga ketika kita pulang. Ya. Jadi artinya tidak cukup hanya dengan ceramah, tapi juga mendampingi perilaku gitu kira-kira. Betul, Ji. Ya. Nah, Prof, ini kan sudah lama program-program pengabdian, program kerjasama ini dilakukan oleh Undip. Nah, sampai sekarang ini evaluasinya seperti apa? Dan mungkin ada gagasan-gagasan yang ke depan masih akan dilakukan ini seperti apa? Jadi gini, sekali lagi memang pengalaman kita kalau hit and run itu tidak membekas lah. Tapi bagi tim-tim yang bekerjanya itu lama itu membekas dan mereka tetap kontak dengan tim-tim kita itu. Termasuk salah satunya yaitu yang di Sayung, sekitar Sayung yang mengembangkan penanaman mangrove untuk sapu pantai itu. Yang tadinya selalu terjadi rob itu robnya berkurang. Bahkan pernyataan dari masyarakat itu menunjukkan bahwa kami sangat beruntung ketika bekerjasama dengan tim Undip ini. Yang kedua, beberapa fakultas itu mempunyai desa binaan, jadi memang terus-menerus ke sana. Yang tentu juga ketika berkegiatan itu melibatkan masyarakat di desa lain juga, tapi secara terfokus berada di sana. Itu juga bisa.
Nah, yang kita sedang mencoba ingin mengembangkan adalah kegiatan penelitian dan pengabdian berbasis pada kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri itu sebetulnya apa, baru kita menuju ke sana. Selama ini kan kegiatan pengabdian, kegiatan penelitian itu kan berdasarkan keinginan dosennya. Ya. Dosen ingin meneliti ini, ya sudah, dia pengennya itu, ya itu. Nah, Ya. kemudian hasilnya bermanfaat atau tidak, kita tidak tahu. Ya. Nah, sekarang kita coba balik. Ya, itu caranya seperti apa, Prof? Menunggu usulan begitu atau apa? Memotret persoalan-persoalan yang muncul gitu, kemudian ada inisiatif? Dua-duanya, Pak Tonton Bambang. Gitu. Jadi kita itu kan sangat tahu ya, misalnya persoalan di pantai utara Jawa Tengah itu apa, persoalan masyarakatnya itu apa. Kalau itunya itu kita tahu, kemudian kita datang, kita diskusi dulu, nanti kemudian kita kembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu kalau masyarakat sisirnya lebih mudah daripada industri. Kalau industri itu kita agak sulit untuk bisa mengetahui kebutuhannya apa. Tapi akhir-akhir ini kami bekerjasama dengan Gakes Lab, ya, gabungan pengusaha alat kesehatan dan laboratorium, itu untuk mengembangkan alat yang menurut mereka akan sangat dibutuhkan, alat kesehatan. Kita sudah bekerjasama, kita membentuk apa yang disebut dengan Gakes Lab Undip, atau apa lupa saya namanya. Ya. Itu begitu. Karena mereka itu selama ini kan hanya dagang alat kesehatan. Tapi instruksi Presiden kan, apa yang disampaikan Presiden kan bagaimana mengurangi impor. Ya. Salah satu yang impor terbesar itu adalah alat-alat kesehatan. Nah, berbagai alat-alat kesehatan bisa diproduksi oleh, atau alatnya itu bisa dibuat, didesain, diprototipekan oleh Undip misalnya. Itu mereka membantu prosesnya, membantu proses pertama kebutuhannya itu apa, yang kedua adalah risetnya juga bergandengan dengan mereka, kemudian mereka nanti akan mencarikan industri yang mau memproduksi, mengedarkan, dan seterusnya. Baik, Prof. Luar biasa ternyata hasilnya. Nah, terakhir ini karena waktu, mungkin apa yang bisa disarankan atau diharapkan, baik tadi kepada mitra-mitra kerjasama, pemerintah atau swasta, maupun kepada masyarakat, supaya peran Undip ini benar-benar bisa terasa. Ya, itu jawabannya sebetulnya hanya satu kalimat pendek. Ya. Tolong manfaatkan kami. Manfaatkan pengetahuan kami. Jadi mereka bisa saja misalnya kaitannya dengan penelitian dan pengabdian itu bisa saja langsung kontak saya karena saya Wakil Rektor Riset dan Inovasi dan Kerjasama, atau bisa langsung kontak dari Ketua LPPM misalnya. Mereka bisa berdiskusi. Sehingga kita bisa mengarahkan kepada teman-teman dosen kalau mau pengabdian bidang ini di sana, dan masyarakatnya sudah siap dan membutuhkan. Termasuk industri. Industri ini kebetulan pemerintah menyediakan wahana atau forum pertemuan antara masyarakat industri, dunia usaha, dunia industri dengan kampus, yaitu dengan apa yang disebut dengan dana matching fund Kedereka. Itu sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Di dalam program itu kami bisa menawarkan temuan kami, atau industri bisa menyampaikan permasalahan mereka, kemudian saling menangkap. Dan untuk kegiatan awalnya itu didanai oleh pemerintah. Selanjutnya tentu akan dilakukan oleh industri dengan perhitungan. Itu begitu. Tahun ini kita ada 9 program mengenai kaitannya dengan Kedereka itu. Dan saya kira tahun depan banyak lagi yang akan tertarik mengikuti program itu, karena dalam Kedereka itu industri juga ikut partisipasi, entah itu kaitannya dengan fresh money itu ya, atau
menggunakan fasilitas mereka untuk kegiatan penelitiannya. Ya, kira-kira gitu, Mas. Ya, baik. Terima kasih sekali kepada Profesor Dr. Insinyur Ambarianto MSc, Wakil Rektor 4 bidang riset, inovasi, dan kerjasama Universitas Diponegoro. Telah banyak yang disampaikan, kata kuncinya tadi, manfaatkanlah pengetahuan Undip untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pertumbuhan pengembangan industri. Kira-kira begitu, Prof, ya? Betul sekali. Baik, sekali lagi terima kasih dan sama-sama. Sukses terus. Amin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.